Ya. Tapi kadangkala sulit kita memahami hal itu ketika diizinkan masa-masa yang sukar, masa-masa seperti yang kita alami sekarang, pandemi COVID-19. Kadang kita bertanya, apakah di sini nyata kebaikan Tuhan? Ya, di mana kebaikan Tuhan di sini? Di lain sisi banyak orang takut, banyak orang cemas dengan mendengar berita, dengan menyaksikan hal-hal yang terjadi. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, bahwa memang segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kalau bukan seizin Tuhan, tidak akan mungkin terjadi. Dan kalau itu Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Dan bagi kita yang beriman kepada Tuhan, dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita harus memandangnya bahwa itu adalah untuk kebaikan kita. Amin, Bapak Ibu? Iya. Kita diajar melalui kejadian-kejadian itu, banyak makna yang kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Melalui keadaan yang Tuhan izinkan, kita diberi nasihat. Melalui keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, kita diberi peringatan. Melalui kejadian yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, diberikan kita teguran. Tapi kemudian juga kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi kita di masa-masa yang sulit itu. Semuanya punya tujuan yang indah untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar menghayati bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah untuk kebaikan kita, maka orang yang sedemikianlah yang mampu mengucap syukur dalam segala hal. Siapa memang tidak khawatir, Bapak Ibu Saudara, dengan hal yang terjadi yang kita alami? Secara manusia, saya pun juga khawatir, saya juga takut, saya juga cemas, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketakutan, kecemasan kita itu harus itu lebih kecil dibanding daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, apa yang Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu Saudara, untuk kita juga menghayati bahwa ternyata hidup kita ini tidak berdaya. Dengan kekuatan kemampuan kita sendiri, kita bisa mampu menghadapi berbagai hal, termasuk dalam menghadapi COVID-19, virus yang begitu kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ternyata manusia pun tidak berdaya untuk menghadapinya kalau dengan kekuatan kemampuan manusia sendiri. Nah, ini pelajaran yang kita ambil di sini, bahwa ternyata dalam hal keadaan sedemikian ini kembali kita berdoa berserah kepada Tuhan, dan kemudian diberikan kita aturan-aturan demi kesehatan kita. Semua juga itu kita ikuti. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan juga memberikan kita tanggung jawab untuk memelihara kesehatan kita. Dan pemerintah kita ada membuat protokol kesehatan. Tujuannya juga supaya demi kebaikan kita. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur atas kasih Tuhan. Tuhan mengajar kita supaya kita rendah hati dalam menghadapi apa yang terjadi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian juga melalui kejadian ini diajarkan kepada kita supaya kita itu terus bersyukur dan bersukacita. Tuhan mengajar kita, kalau saya renungkan, Bapak Ibu Saudara, hal yang terjadi yang Tuhan izinkan bagi bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa lain, ada makna pelajaran di situ, supaya manusia mulai insaf dan sadar bahwa sesungguhnya ada Allah, ada Tuhan yang kepadanya kita menyembah, yang kepadanya kita memberi hormat, memberi pujian. Karena kadang-kala manusia lalai dengan berbagai keadaan yang sedang berkembang. Kadang lupa waktu untuk beribadah dengan Tuhan. Kadang lupa untuk menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Sudah langsung terburu-buru dengan berbagai rencana, dengan berbagai keinginan-keinginan. Sehingga ketika Tuhan izinkan terjadi yang sedemikian ini, Bapak Ibu Saudara, untuk mengingatkan kita kembali kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi kita sekalian. Apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang sedemikian? Amin, Bapak Ibu. Amin ya. Tuhan begitu baik bagi kita sekalian. Haleluya. Nah, setelah kita banyak mendengarkan berita-berita, dan kemudian juga bagaimana supaya kita memiliki daya tahan tubuh dengan protokol yang macam-macam, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah banyak memahaminya. Ya, karena di YouTube, kemudian juga di WA, kemudian juga di media sosial lainnya, kita lihat di situ bagaimana menjaga kesehatan kita semua, Saudara. Ya, puji Tuhan. Tetapi yang mau kita pelajari sekarang, Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat ini,
Sudahkah menghayati keberadaan kita dan Allah yang kita imani? Sudahkah menghayati keberadaan kita dan Allah yang kita imani? Nah, secara sepintas bisa saja kita berkata, sudahkah menghayati keberadaan kita dan Allah yang kita percaya? Oh sudah. Itu kalau sepintas langsung jawab, oh sudah saya menghayati. Ya. Tapi kalau ditanya bukti menghayati, menyadari keberadaan kita, bukti bahwa kita menyadari keberadaan Allah yang kita percaya itu apa? Nah ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca mulai dari judul berikutnya. 1, 2, 3. Pujilah Allah dalam baitnya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya, puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, saya berikan tema tadi. Sudahkah kita menyadari keberadaan kita? Sudahkah kita menghayati keberadaan kita dan Allah yang kita imani? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dari ayat-ayat ini. Yang pertama yang kita mau lihat adalah supaya kita menghayati keberadaan kita. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan tadi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah. Mazmur ini Bapak Ibu Saudara adalah seruan bagi umat Tuhan. Dan di dalam seruan ini memiliki makna supaya kita tahu siapa itu diri kita dan siapa Tuhan yang kita percaya. Dan ketika kita Bapak Ibu Saudara tahu siapa diri kita, itu berarti kita mengenal diri kita siapa. Dan kemudian juga kita mengenal siapa Allah yang kita percaya. Ternyata Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat penting untuk menghayati. Kalau hanya sekedar tahu, ya banyak orang yang tahu tentang diri kita, tentang Tuhan, ada tahu. Tetapi ketika sampai kepada penghayatan, itu lebih daripada sekedar mengetahui. Itu lebih daripada sekedar menyadari. Karena kalau sudah menghayati Bapak Ibu Saudara, berarti kita benar-benar mengalaminya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini. Supaya kita menghayati keberadaan kita. Supaya kita mengenal siapa diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat-ayat firman Tuhan tadi sudah jelas bahwa kita inilah dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Kita Bapak Ibu Saudara, pribadi kita masing-masing adalah ciptaan Tuhan. Kita mengenal diri kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kalau kita boleh ada, karena kita sudah ada dalam rencana Allah. Tuhan telah lebih dulu dalam rencananya untuk kita, sehingga kita dijadikan dan kita diciptakan. Betapa bahagianya kita ketika menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Keberadaan kita bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi sudah ada dalam rencana Allah. Dalam rencana Allah Dia menciptakan, Dia menjadikan manusia. Bapak, Ibu dan Saudara, kita ini adalah ciptaannya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita dijadikan oleh Tuhan. Kita bersyukur Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita diciptakan oleh Tuhan, tujuannya adalah
untuk melakukan tujuan Tuhan yang menciptakan kita. Karena kalau Tuhan menciptakan kita, Dia punya tujuan, Dia punya maksud. Sehingga kalau kita hidup, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada karena kita mau melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ya, mau buat kue ya atau roti, ada adonan ya. Akhirnya ibu-ibu sudah beli bahan-bahan ini apa semua, bahan atur apa semua, dicampur apa semua. Itu sudah ada dalam rencana Bapak Ibu. Saya rencana mau buat donat. Ini contohnya. Saya rencana mau buat donat. Nah, berarti kalau Bapak Ibu berencana mau buat donat, donat itu tidak akan terjadi kalau hanya tinggal rencana terus. Saya hanya rencana saja donat, berencana donat, kemudian tiba-tiba donat langsung muncul. Tidak mungkin itu. Ya, kita berencana donat. Oh, kalau begitu berarti apa? Ada mengumpulkan bahan-bahannya, apa semua diolah dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa makan donat, supaya kita bisa kasih ke anak kita, suami kita, kepada orang lain. Ada. Kalau kita buat itu ada tujuan. Enggak mungkin Bapak Ibu mau buat donat tidak ada tujuan. Saya mau buat donat enggak ada tujuannya, enggak tahu apa, pokoknya buat aja. Enggak mungkin. Semua ada punya tujuan. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan telah rencanakan kita, itu ada Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi menghayati keberadaan kita. Siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita ada karena Tuhan yang merencanakan dan Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang menjadikan kita. Dan yang kedua, siapa kita untuk kita hayati? Kita adalah kepunyaan Tuhan. Allah adalah pemilik hidup kita, berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Karena dikatakan di sana tadi, punya Dialah kita. Punya Dialah kita. Jadi kita mengetahui siapa diri kita, menghayati bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Ternyata saya bukan punyanya Ibu Marlin saya. Ya, walaupun saya suaminya, tapi kalau dia terima Tuhan, bukan punyanya dia saya ini, tapi saya adalah punyanya Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah Tuhan yang punya. Anak-anak, menantu, cucu-cucu itu juga Tuhan yang punya. Dan diberikan kita kasih karunia memiliki anak, memiliki cucu, puji Tuhan. Tapi sang pemilik itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang menentukan bagaimana batas umur kita bersama karena Dia adalah sang pemilik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghayati bahwa kita ini kepunyaan Tuhan, wah, indah sekali. Bagaimana kita tidak bersyukur, bagaimana kita tidak bersukacita, karena kita adalah kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang kita mau hayati tentang siapa diri kita? Kita adalah umat Allah. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, umatnya, ya, kita adalah umatnya. Nah, kita adalah umat Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah umat Tuhan, berarti kita berbakti, beribadah kepadanya, memuliakan Tuhan. Ya puji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun sempat beberapa bulan ada di rumah masing-masing, tapi memuliakan Tuhan, berbakti, menyembah Tuhan. Walaupun tidak bisa kumpul seperti sekarang bersama-sama kita, tetapi di komunitas-komunitas kecil, di rumah-rumah, ada berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan penghayatan kita, kesadaran kita bahwa kita adalah umat Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak menyediakan hati, tidak menyediakan waktu untuk bersekutu, berbakti, memuji Tuhan, sebenarnya dia tidak menghayati kalau dia adalah umat Tuhan. Karena saya yakin setiap orang percaya kalau dia menghayati bahwa dirinya adalah umat Tuhan, maka kita akan menyediakan hati, menyediakan waktu untuk berbakti, untuk memuji, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan beberapa bulan ke rumah supaya yang tidak pernah datang ke gereja itu akhirnya mereka tidak ada rasa, mau tidak mau ibadah di rumah. Walaupun waktu di rumah, wah siapa yang pimpin doa, siapa yang pimpin apa, situ sudah yang pimpin pujian, aduh saya nggak bisa semua. Bisa saja Tuhan izinkan demikian untuk mengingatkan bahwa kita yang di rumah ini sebenarnya semuanya adalah umat Tuhan. Selain kita perlu ada ibadah komunitas di dalam rumah tangga kita, tetapi juga dengan kumpulan orang-orang percaya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita dalam new normal ini untuk bisa beribadah kembali. Jadi kita menghayati bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, bahwa kita ini adalah punyanya Tuhan, miliknya Tuhan, dan kita adalah umatnya.
Sehingga kita beribadah seperti saat ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita benar-benar menghayati bahwa kita adalah umat Tuhan. Ada banyak orang berkata, kamu percaya sama Tuhan. Oh iya, kamu beragama, iya beragama. Tapi buktinya kamu menghayati keyakinanmu mana? Tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Padahal kalau orang yang menghayati bahwa dirinya adalah umat Tuhan, pasti sediakan waktu itu untuk memuji Tuhan, untuk berdoa dan juga menyembah Tuhan. Haleluya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk kita semua yang boleh hadir pada saat ini. Semua karena kasih Tuhan. Karena kita menyadari kita umat Tuhan, kita datang beribadah. Dan kemudian kita lihat lagi, siapa diri kita? Kita adalah kawanan domba Allah. Kawanan domba gembalaannya. Nah, kita semua Bapak Ibu Saudara adalah kawanan domba Allah. Itu artinya bahwa Tuhan memelihara kita. Kita ini semua adalah kawanan domba Allah. Kalau kita bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kita menghayati bahwa kita adalah kawanan domba Allah, berarti kita yakin bahwa Allah kita itu adalah sang gembala yang menuntun kita, yang menopang kita. Bukan hanya menuntun kita kepada padang rumput yang hijau atau kayak yang tenang, tapi ketika diizinkan masuk ke dalam lembah kekelaman, menghadapi lembah-lembah kekelaman Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Pemazmur 23, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena sang gembala ada beserta dengan dia. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah beberapa bulan ini sepertinya kita ada di dalam lembah kekelaman? Bukankah kita beberapa bulan ini seperti kita ada di dalam bayang-bayang maut? Kita takut Bapak Ibu Saudara. Mau ngomong dengan orang, mau apa dengan orang, takut Bapak Ibu Saudara. Itu adalah memang secara manusia kita mengalami hal yang sedemikian ini. Ada mengalami lembah-lembah kekelaman yang sedemikian ini. Tetapi bersyukur ketika kita menghayati bahwa kita adalah kawanan domba Allah, kita diberikan ketenangan, kita diberi ketenteraman bahwa Tuhan memelihara kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Sudahkah kita menghayati keberadaan kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Dan kita adalah umatnya. Dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Kalau itu kita hayati Bapak Ibu Saudara, wah, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kita pertolongan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian yang kedua, yang sangat penting juga untuk kita hayati adalah menghayati Allah yang kita imani. Ya. Sudahkah kita menghayati Allah yang kita imani, yang kita percaya itu? Nah, tentu dengan mudah kita akan melihat setelah kita menyadari siapa diri kita. Dan kita akan tahu siapa Allah itu. Allah itu adalah Allah sang pencipta. Makanya dikatakan dialah yang menciptakan kita. Dia yang dari awal dan yang akhir. Dialah sang pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu berarti betapa hebatnya Allah kita, betapa luar biasanya Allah yang kita percaya. Dialah Allah sang pencipta. Dan dia bukan hanya menciptakan Bapak Ibu Saudara, tetapi seluruh alam semesta, bahkan yang ada di alam ini, yang ada di dunia ini, semua ada dalam ciptaan Tuhan. Makanya Tuhan kita disebut Tuhan semesta alam. Kenapa disebut Tuhan itu Tuhan semesta alam? Karena dia yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Termasuk kita semua Bapak Ibu Saudara, dia yang menciptakannya. Betapa dahsyatnya Allah kita itu, betapa luar biasanya. Jadi kalau kita menghayati Allah yang kita percaya, dia sang pencipta, dia yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Wah, betapa bahagia, betapa kita bersyukur dan memuji dia. Siapa Allah yang kita percaya? Selain dia adalah Allah sang pencipta, dia adalah Allah sang pemilik. Kalau kita menyadari tadi kita adalah milik Tuhan, punya Tuhan, berarti dia adalah sang pemilik. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di bawah bumi, bahkan yang ada di langit, semua Tuhan punya. Dia adalah sang pemilik segala sesuatu. Wah. Jadi kita sangat bersyukur kalau kita menghayati keberadaan Allah yang kita percaya. Dia adalah sang pemilik, dia yang memiliki segala sesuatunya. Tapi kalau demikian, kenapa harus kita berikan persembahan? Kenapa kita harus ada? Itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara karena Tuhan kekurangan, enggak. Semua punya dia. Dia tidak ada kekurangan. Segala sesuatu dalam miliknya dia. Tetapi itu adalah suatu ketetapan yang Tuhan buat untuk menunjukkan bagaimana kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dia bukan karena kurang, enggak.
Segala sesuatu adalah miliknya. Jadi Allah kita itu adalah Allah sang pemilik. Kemudian yang ketiga, kita menghayati keberadaan Allah yang kita percaya adalah Allah pemimpin umat. Allah kita itulah pemimpin umatnya. Dialah yang membuat ketentuan-ketentuan, dialah yang membuat peraturan-peraturan, dialah yang membuat ketetapan-ketetapan untuk kita ikuti. Dan itu menunjukkan ketika kita mentaati ketetapan peraturan yang Tuhan buat sebagai pemimpin umat, maka itu akan melihat bagaimana ketaatan kita Bapak Ibu Saudara sebagai umatnya. Itu menunjukkan bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita Bapak Ibu Saudara memuliakan Tuhan. Sehingga dia sebagai pemimpin umat, dia buat aturan-aturan, dia buat ketentuan-ketentuan. Ingatlah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Itu aturan yang dia buat, ya. Banyak lagi aturan-aturan yang dibuat, ketetapan-ketetapan yang berkaitan tentang ibadah. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, sebenarnya kitalah yang diberkati dengan berlimpah-limpah. Ketika kita ikuti aturan-aturan yang Tuhan buat. Jadi Allah kita itu adalah Allah pemimpin umat, dan kita adalah umatnya. Jadi kalau kita menghayati bagaimana Tuhan itulah pemimpin umat, ketika ada aturan-aturan, lakukanlah dengan sukacita. Itu bukan aturan-aturan gereja yang dibuat organisasi demikian enggak, tapi itu berdasar dari firman Tuhan. Tuhanlah yang membuat aturan-aturan demikian. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian Allah yang kita percaya, selain dia pemimpin umat, dia adalah pemelihara. Dialah gembala pemilik kawanan domba, pemelihara yang bertanggung jawab kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaannya itu sempurna dalam kehidupan kita. Sempurna pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan keliru, kalau Tuhan pemeliharaannya sempurna sama kita, kenapa kita sakit? Kalau Tuhan itu pemeliharaannya sempurna, kenapa kita mengalami tantangan persoalan? Seolah-olah kita seperti menuduh Tuhan, mana tanggung jawabnya sebagai pemelihara mau diizinkan demikian? Padahal justru dengan diizinkan demikian membuat kita semakin nyata melihat bagaimana pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan ketika diizinkan masa-masa yang sedemikian Bapak Ibu Saudara. Allah itu adalah sang pemelihara yang sempurna dalam hidup kita. Bahkan ketika diizinkan kita mengalami sakit Bapak Ibu Saudara, untuk kita sadar bahwa kita ini memang dari ibu tanah. Kemudian kita berdoa, Tuhan berikan kita kesembuhan. Tetapi ada juga sesuai ketetapannya, memang sudah waktunya Tuhan panggil. Ya Tuhan panggil, kembali lagi sang pemilik. Dia yang punya otoritas dan segala-galanya. Kita sudah melihat Bapak Ibu Saudara kesaksian-kesaksian. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan, ada umat Tuhan yang kena COVID-19. Tuhan izinkan, Tuhan panggil mereka dalam damai. Karena itu memang ketetapan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, oh pemeliharaan Tuhan tidak ada pada hamba-hamba Tuhan. Oh enggak, itu kedaulatan Tuhan. Sampai di situ pemeliharaan Tuhan bagi mereka selama hidup di dunia ini. Tuhan sudah tahu bahwa sampai di situlah batas umur hidup mereka. Tuhan itu pemeliharaannya sempurna. Tapi ada juga yang sudah sangat sekarat, sudah sakit COVID-19, tapi mujizat terjadi. Akhirnya mereka sembuh dan bisa bersaksi, bisa melayani, bisa memberitakan Injil. Karena kepada mereka masih diberikan tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memang mengikuti protokol kesehatan. Kita harus ikuti Bapak Ibu Saudara ya. Kita lakukan itu. Tetapi kalau contohnya kita ikuti semua itu, tapi sang pemilik mengizinkan kamu mengalami sakit sedemikian, kembali serahkan hidup sama Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Tapi kalau akhirnya Tuhan bilang, ini waktunya untuk kau kembali, tinggalkan dunia yang penuh dengan tantangan persoalan pergumulan ini. Sekarang kamu akan masuk ke rumahku yang kekal. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita sangat bersyukur bahwa Allah kita itu adalah pemelihara yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Ada anak-anak kita yang ada di luar daerah, ya kan? Bupati ada anaknya Surabaya 1, daerah Surabaya itu zona merah. Anak kami 2 cewek di Jakarta, zona merah juga. Mereka tinggal di kos-kosan di tempat apa yang sana. Ya, tidak ada orang keluarga di sana yang dekat dengan mereka, enggak. Mereka tinggal berdua. Kemudian kita bilang kita berdoa, ya. Kemudian kita sebagai orang tua juga berpikir Bapak Ibu Saudara, bagaimana ini, ya, anak kita ini, apa kita suruh pulang ke Bima atau bagaimana apa semua. Tapi kami berdoa Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, apa itu, ini anak kami dua-duanya masih gadis lagi di sana jauh dengan kami. Kami berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Apakah Tuhan izinkan mereka akan pulang ke Bima atau memang tetap di Jakarta? Mari Tuhan tolong, Tuhan pimpin ya Tuhan.
Dalam keadaan sedemikian itu ada banyak pergumulan-pergumulan juga. Wah, kita berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Iya, saya bilang sama Tuhan dan sama mereka, saya bilang, kita berdoa bersama-sama nih. Kalau Tuhan izinkan kalian pulang ke Bima, maka Tuhan punya jalan, cara-cara. Tapi kalau memang Tuhan tidak izinkan, walaupun semua tersedia apa semua, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tetap kalian ada di Jakarta. Nah, dan ternyata puji Tuhan, iya, mereka ada di Jakarta. Dan saya bilang sama Ibu Martin, saya lebih sejahtera mereka tetap tinggal di Jakarta daripada datang ke Bima. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena mereka di sana itu Tuhan sedang bentuk mereka, ya. Karena mereka adalah generasi ke depan yang akan mengalami tantangan yang lebih berat lagi. Jadi kalau Tuhan izinkan mereka ada di Jakarta mengalami zona sedemikian itu, saatnya mereka belajar bagaimana mereka dalam keadaan sedemikian itu melayani Tuhan, walaupun melalui online. Bagaimana mereka tetap kuliah, walaupun melalui Zoom dan lain sebagainya. Bagaimana mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari, di mana mereka harus cuci pakaian sendiri, harus masak dan lain sebagainya, belanja dengan protokol-protokol yang ada. Nah, kalian harus belajar buat sayur, makan dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka belajar walaupun sebentar-sebentar di telepon mamanya. Apa lagi mak setelah ini? Bagaimana lagi mak setelah ini? Ya, memang kita habis kuota, lumayan Bapak Ibu Saudara. Ya, gitu ya mereka. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan menolong anak-anak kami, dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga anak kita semua, orang-orang tua kita yang ada di luar daerah, anak-anak kita di sana. Kita percaya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Allah yang kita hayati itu adalah Allah yang baik. Dia sangat baik Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan di sana, dia sangat baik. Ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menghayati bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang baik. Dia baik dalam rencananya, dia baik dalam segala kehendaknya, dia baik dalam segala perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah kita itu Allah yang sangat baik Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika diizinkan pun masa-masa yang sulit terjadi dalam hidup kita, bukan berarti dia tidak baik, enggak. Dia baik. Dan justru kita mau melihat dengan nyata bagaimana bukti kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan persoalan yang sedang terjadi. Bahwa dia menolong kita, memelihara kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lihat bukti-bukti kebaikan Tuhan ketika kita diizinkan mengalami masa-masa yang sukar. Tuhan itu baik. Tidak ada sedikit pun celah untuk kita menuduh Tuhan melakukan yang tidak baik. Karena semuanya baik. Rencananya, kehendaknya, perbuatan-perbuatannya, semua baik. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kita menghayati bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang mengasihi kita dengan kasih setia turun-temurun. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kasih itu adalah sifat hakiki dari Allah. Kasih setia itu adalah sifat hakiki dari Allah. Bahkan dikatakan walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang memiliki sifat hakikinya adalah kasih setia. Dia begitu setia kepada kita. Jujur Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita ada banyak kita kadang menyimpang dari jalan Tuhan, melanggar firman Tuhan apa semua. Andaikan Tuhan tidak setia, kita sudah dibuang kita. Tetapi karena kesetiaannya, dia tunggu kita untuk insaf sadar kembali datang kepadanya dengan kesetiaannya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat setia. Demikian juga kepada anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Kita ajarkan kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Dia setia. Nah, setelah Bapak Ibu Saudara, setelah kita menghayati siapa diri kita, setelah kita menghayati keberadaan kita masing-masing, dan kita menghayati Allah yang kita percaya, maka dikatakan oleh pemazmur di sini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena kita sudah lihat ternyata keberadaan kita itu ajaib luar biasa. Keberadaan Tuhan yang kita percaya itu juga sempurna luar biasa. Datanglah kepadanya dikatakan di sana dengan sorak-sorak. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dan masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita akan tetap bersyukur, bersukacita, bersorak-sorai kepada Tuhan yang kepadanya kita percaya. Karena memang Tuhan itu begitu ajaib, begitu baiknya dalam kehidupan kita.
Jadi walaupun Bapak Ibu Saudara, kita dalam ibadah sekarang akan berbeda dengan yang lalu-lalu, harus pakai masker, kemudian jaga jarak, harus cuci tangan dan lain sebagainya, itu tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji menyembah Tuhan. Kita tetap bersorak-sorak, bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita benar-benar menghayati keberadaan kita, dan kita benar-benar menghayati keberadaan Allah yang kita percaya, ini seperti pemazmur ini, datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau dikatakan di sana, masuk melalui pintu gerbang, artinya persekutuan kita dengan Tuhan semakin dekat. Setelah melalui pintu gerbang, masuk ke pelataran. Nah, masuk di pelataran, semakin lagi. Kemudian lagi terus datang ke tempat yang lebih dalam untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh pemazmur. Jadi apapun yang sedang terjadi yang kita alami sekarang Bapak Ibu Saudara, selalulah hati-hati siapa kita. Menurut firman Tuhan tadi, kita adalah ciptaannya, kita adalah umatnya, kita adalah kawanan domba gembalaannya, kita adalah miliknya Bapak Ibu Saudara. Kita menghayati siapa Allah yang kita percaya, Dia sang pencipta, Tuhan semesta alam namanya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan seizinnya dan Tuhan punya tujuan. Allah yang kita percaya, Dia adalah sang pemilik kehidupan kita. Dia adalah pemimpin umat kita dan Dia adalah gembala kita Bapak Ibu Saudara. Dan Dia baik dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau kita menghayati ini semua, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberikan kita keyakinan yang kokoh dengan berkata bahwa tiap langkah kita ini ternyata diatur oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan di dalam nyanyian kemenangan iman dikatakan bahwa suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Karena apa? Kalau sudah dihayati siapa kita, dihayati siapa Allah kita, kita pasti berkata suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah selesai dengan ibadah, kita pulang dengan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Saya berharap penghayatan kita tentang diri kita, tentang Tuhan berbeda dengan waktu kita anak. Ya, kita waktu pulang nanti benar-benar penghayatan ini siapa kita. Ceritakan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak yang masih beribadah di rumah, sampaikan kepada mereka Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita dalam minggu-minggu ke depan ada ibadah-ibadah kita ikuti dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Inilah nyanyian pujian karena kita sungguh menghayati siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita percaya. Haleluya. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Melalui firman-Mu kami diajar supaya kami menghayati siapa kami Tuhan, menghayati keberadaan kami, dan juga menghayati Allah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami menghayatinya, sungguh hati kami melimpah dengan sorak-sorai, dengan sukacita, karena Allah yang kami percaya adalah Allah yang dahsyat, Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pemilik, Allah yang senantiasa menyertai kami dan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, dan kasih setiamu turun-temurun, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan segenap tubuh, roh, dan jiwa kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami percaya dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami yakin ya Tuhan, bahwa tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.